Apakah hal yang semacam ini pantas dinisbatkan atau dikategorikan sebagai cucu Rasulullah? Kita harus berpikir, lagi-lagi ada kasus Habib melakukan pencabulan sebagai predator seks. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, heboh di Jepara. Seorang Habib bernama Habib Syafiq Alaidrus melakukan melakukan sebuah aksi bejat terhadap 31 data sementara ini ya, 31 orang anak di bawah umur, mencabuli dengan tindakan-tindakan yang betul-betul biadab. Jagat maya dan jagat Indonesia hari ini betul-betul dihebohkan oleh sebuah ulah yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Habib Syafiq Alaidrus. Ini Habib lagi sedulur. Lagi-lagi Habib. Kalau kita baca ini, kita baca dari Detik Kalimantan aja ya. Karena semua media massa itu memberitakan kasus ini. Predator seks asal Jepara, S inisialnya, ada dari Habib Syafiq Alaidrus, 21 tahun, mencabuli dan memperkosa 31 korban dengan modus mencari mangsa lewat media sosial. Ia menggunakan foto pria tampan untuk menggait calon korban. Dikutip dari Detik Jateng, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Arian Artanto mengatakan S beraksi sejak November 2023. Ia menggunakan fitur pencarian teman di Telegram, sedulur TV Al-Waha. Kata Artanto saat dihubungi, beliau menyampaikan tersangka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan korbannya. Aplikasi yang digunakan adalah yang pertama Telegram karena ada fitur cari kawan. Dia menjaring korban anak-anak di bawah umur, perempuan. Dia gunakan foto palsu yang lebih cakep dari dirinya. Ini dia foto dari si Habib Syafiq Alaidrus. Habib Syafiq Alaidrus, waduh, namanya Habib Syafiq Alaidrus. Jelas ini tetangga-tetangga yang sangat kaget mendengar informasi ini. Saat korban sudah sering berkomunikasi, pelaku mengarahkan pindah ke WhatsApp. Setelah itu, dengan bujuk rayunya, ia membuat korban foto dengan memperlihatkan dadanya. Para korban dibujuk mengirim foto dengan fitur sekali lihat di WhatsApp. Ternyata pelaku sudah mempersiapkan aplikasi yang bisa menyimpan foto tersebut. Pada saat korban sudah komunikasi intensif di Telegram, beralih ke chat WA dengan bujuk rayu meminta korban foto setengah telanjang atau telanjang keseluruhan. Korban tidak sadar direkam karena menggunakan fitur sekali lihat. Jelasnya, ini jelas Kombes tadi ya, Kombes Artanto. Kemudian foto pertama itu digunakan oleh pelaku sebagai ancaman. Korban diminta membuat video mesum dan jika tidak dituruti maka fotonya akan disebar. Konten itu digunakan pelaku untuk mengancam korban untuk membuat konten-konten sesuai perintah dari tersangka. Saat korban tidak mau membuat konten sesuai perintah akan diancam, akan disebar ke teman-temannya. Korban kan anak-anak kecil dan anak-anak di bawah umur, takut maka mengikuti perintah tersangka. Korbannya 31 anak, sedulur TV Al-Waha. 5-6 diajak bersetubuh, jelas Artanto. Pelaku memiliki beberapa akun WhatsApp dengan nama yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menggertak korban. Dengan nomor dan nama lain itu, pelaku menghubungi korban dan mengaku mendapat foto dari S, sehingga korban berpikiran fotonya benar-benar disebar jika permintaannya tidak dituruti. Jadi dia punya 4 akun. Akun lainnya itu menghubungi korban dan mengatakan dia mendapat foto dari S, si Habib Syafiq ini. Padahal orangnya adalah orang yang sama, terang Artanto.
Untuk dugaan konten dijual masih dalam pendalaman, imbuhnya. Nah, pelaku ditangkap setelah salah satu orang tua korban melihat percakapan di ponsel anaknya yang baru saja diperbaiki. Saat ini tersangka ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Tengah, Sedulur TV Al-Wahab. Penyidik Ditreskrimun dan Lepor Polda Jateng masih mengumpulkan barang bukti termasuk berupa mengembalikan beberapa bukti yang dihapus di ponsel tersangka. Tersangka ditahan di Polda Jateng, tegas Artanto. Artanto mengimbau kepada orang tua bisa memantau pergaulan anak-anaknya termasuk media sosial mereka. Dampak psikologis dari kasus tersangka Sapik Aledrus ini sangat buruk bagi korban, Sedulur TV Al-Wahab. Bahkan salah satunya ada yang berupaya bunuh diri. Ini ngeri, Sedulur TV Al-Wahab. Lagi-lagi ada seorang yang dalam tanda petik mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, mengaku Habibnya katanya keturunan Rasulullah, tapi tingkah polanya, perbuatannya, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah, Sedulur TV Al-Wahab. Apakah hal yang semacam ini pantas dinisbatkan atau dikategorikan sebagai cucu Rasulullah? Kita harus berpikir, lagi-lagi ada kasus Habib melakukan pencabulan sebagai predator seks. Predator seksual yang sangat-sangat membahayakan, apalagi ini dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Sedulur TV Al-Wahab, informasi ini bukan untuk membuka aib atau hibah, tetapi ini adalah mengungkap fakta yang sebenarnya. Media massa Indonesia seluruhnya telah memberitakan kasus ini, dan ini perlu menjadi catatan bagi kita semuanya, warga Islam, warga Nahdien yang masih juga mengeluh-elukan bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Pantaskah? Kalau meminjam istilahnya Kiai Syarif dari Cirebon itu mengatakan, kalau kambing pasti suaranya mengembek, kalau anjing pasti suaranya menggonggong. Nah, kalau ada kambing suaranya menggonggong itu patut dicurigai. Nah, Rasulullah SAW itu akhlaknya mulia, sangat-sangat mulia, menjadi suri toladan bagi setiap umat yang mengikutinya. Tetapi apabila ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, ternyata akhlaknya, perbuatannya bejat dan biadab semacam itu, apakah kita tidak perlu mencurigainya bahwa dia bukan keturunan Nabi? Ini perlu diperhatikan, Sedulur TV Al-Wahab. Tidak mungkin orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah itu kelakuannya seperti itu, sampai menjadikan 31, dan ini mungkin data sementara 31 korban ini. Masih bisa ada kemungkinan bertambah jumlah korbannya, Sedulur TV Al-Wahab. Nah, Sedulur TV Al-Wahab, informasi ini bisa Anda cari, tinggal tulis saja predator seksual Jepara, akan muncul itu beritanya semuanya. Saya hanya menyampaikan ini untuk berpikir, mari kita berpikir ulang. Bagi Anda yang masih mengagung-agungkan mereka klan Ba'alwi, Habib-Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berpikir ulanglah, jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.